Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizal Luhur Putirawan dengan NIM 23951. Di sini akan memberitahu kita akan membuat bagaimana peta pola ruang pada khususnya Kota Tegal gitu ya. Nah, data-data yang teman-teman butuhkan itu berupa data vektor dan peta analog. Tapi untuk terlebih dahulu teman-teman harus memastikan layar ini sudah ada di WDS 4. Nah, kalian udah ada di Tablet. Kalau misalnya teman-teman belum ada, teman bisa ke Coordinate System, kita masuk ke Google, kita cari ini ada WDS 4, terus tinggal di Add to Tablet saja biar gampang nyarinya, nggak perlu nyari ke jauh lagi. Misalnya kita aja klik OK. Nah, terus dari sini teman-teman tinggal masukin peta analog. Ini nggak apa, kita klik OK aja. Terus masukin administrasi kecamatannya. Ini belum muncul apa, teman-teman bisa di zoom to layer dulu. Nah, kalau misalnya sudah di zoom to layer gitu ya, kita langsung ke georeferencing. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada gitu, teman bisa klik kanan di sini ya. Ada banyak tools yang kita pakai. Nah, ini pada georeferencing nanti teman-teman harus centang terlebih dahulu baru muncul. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan georeferencing. Nah, untuk ini kita masukkan flip to display aja. Nah, kalau teman-teman tahu, penggunaan georeferencing ini kita lakukan untuk mengetahui lokasi sebenarnya daripada data vektor yang ada terhadap peta analog yang ada gitu. Nah, kalau ini dirasa menghalangi, teman-teman bisa pencet bagian sini. Kalau kita no color atau di hollow gitu ya, teman-teman bisa coba pencet ini. Nah, ini bisa kita naikin ketebalan garisnya biar jadi batas yang jelas gitu ya. Nah, kalau misalnya mudah, kita pilih warna apa aja sebenarnya. Terus kita klik OK. Nah, tapi kalau misalnya masih dirasa terlalu nyatu dengan peta analog yang sudah dibedakan, teman-teman bisa ganti gitu ya. Nah, kalau misalnya masih belum kelihatan, boleh ditebelin aja. Nah, ini udah mendingan ya. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung melakukan yang namanya rectification. Rectification ini bisa dibilang adalah proses penyamakan koordinat gitu ya antara peta analog dengan data vektor yang ada, atau biasanya disebut dengan, mungkin ya bahasa mudahnya adalah metode menjahit. Nah, teman-teman bisa mulai dengan add control point. Nah, untuk awal-awal teman-teman bisa penggunaannya itu menaruh 4 titik gitu ya sekiranya berdasarkan peta analog terhadap data vektor. Kita bisa mulai dari saraf jarum jam ya. Kita kasih 4 titik terlebih dahulu dari peta analog ke data vektor. Nah, tekan ke atas seperti ini teman-teman. Masih kurang rapi, nggak apa-apa. Kita tarik lagi data vektornya. Sini tarik. Nah, kalau masih kurang rapi, peta analog tarik. Nah, ini udah 3 titik, sudah lumayan gitu ya, terlihat sudah. Teman-teman bisa melaksanakan menaruh gitu ya, membutuhkan titik itu sebanyak 15 titik gitu ya, minimalnya. Nah, ini penempatan kalau misalnya teman-teman sudah membutuhkan 15 titik. Nah, dalam proses sertifikasi ini teman-teman juga harus memperhatikan RMS error gitu ya, yang mana RMS ini menunjukkan akurasi dari proses sertifikasi yang kita lakukan. Teman-teman bisa lihat RMS errornya berapa, itu ada di view link table gitu. Nah, rectification yang bagus itu jika RMS errornya itu berada di kurang dari 0,05 atau tidak boleh lebih dari 0,5. Nah, ini karena sudah 0,004, ini sudah bagus ya teman-teman. Tapi kalau misalnya masih kurang, teman-teman boleh membuka lebih dari 15 titik, karena 15 titik ini adalah minimalnya banget. Dan kalau masih dirasa masih kurang presisi atau masih kurang akurat gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah nih, kita close saja. Terus kita masuk ke rectify. Kita masuk ke rectify. Terus habis itu kita save dulu di database SG, kita masukin ke data vektor saja. Nah, teman bisa save ya di ini akun save-nya. Data vektor, kita add. Nah, ini udah benar, non, dan bentuk format induktif ya. Lalu pencet saja save. Nah, kalau misalnya belum muncul, nggak apa-apa, karena data yang tadi itu munculnya di sini. Ada di data folder yang teman-teman simpan. Kita refresh terlebih dahulu data vektor dan sudah ada ini. Data peta analog dalam bentuk PIV. Nah, kalau sudah, kita terlebih dahulu setelah melakukan rectify, kita update georeferencing dulu biar detik-detik tadi kita melakukan rectify itu bisa hilang ya teman-teman. Kita update georeferencing dan sudah hilang. Nah, berarti peta analognya udah bisa kita matiin karena udah ada peta analog dalam bentuk PIV. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mendigitasi salah satu kecamatan yang berada di Kota Tegal berdasarkan polanya. Nah, teman-teman bisa milih nih salah satu kecamatan yang mau digitasi. Misalnya di Kecamatan Tegal Selatan, lalu teman-teman ada di
klik kanan pada layar administrasi Kecamatan Kota Tegalnya, lalu teman-teman data dulu, lalu kita ekspor data terlebih dahulu. Nah, ini jangan lupa teman-teman simpan di folder yang sama, jangan sampai tercerai-berai ya. Nah, ini bisa teman kasih nama pola ruang ekspor kecamatan tadi Tegal. Nah, kita save dulu sebentar ya. Kita masuk ke sini, ke kanan, ke ekspor data, lalu kita simpan di file yang sama, tapi tidak beda gitu ya. Kita masukin ke sini, lalu kita ganti terlebih dahulu namanya, dan jangan lupa bentuknya harus shape file type-nya, lalu kita ketik pola ruang kecamatan Tegal Selatan. Kalau bisi kepanjangan tuh bisa disingkat gitu ya. Sudah, lalu kita save. Ini oke aja, dan ini yes. Nah, ini akan muncul juga seperti ini. Seperti biasa tadi yang kita lakukan juga ke administrasi kecamatan, kita bisa naikin 1 atau 2, lalu teman bisa pilih warna yang kontras ya. Misal ini kita pakai ini ya, karena ada warna. Aduh, kita coba di ini kita hold terlebih dahulu, lalu kita masuk ke sini, ketebalan garisnya kita tingkatin. Nah, ini masih belum kelihatan karena masih kesangat picture. Nah, kalau misalnya ini sudah kelihatan bedanya ya, ini adalah kecamatan yang akan kita digitasi. Nah, selanjutnya kita tambahkan digitasi pola ruang untuk memberikan informasi pola ruang yang berada di Kecamatan Tegal Selatan ini dengan cara mendigitasi ya, berdasarkan peta analog yang sudah tersedia ini teman. Nah, teman-teman lakukan adalah mengaktifkan gitu ya editor untuk kita start editing terlebih dahulu, tapi agar bisa langsung teman-teman juga bisa langsung ke pola ruang Kecamatan Tegal ini. Lalu teman-teman edit feature, dari situ kita bisa mulai start editing. Dan tools yang kita gunakan itu adalah cut polygon ya teman-teman. Nah, kita pilih kecamatan yang akan kita gadget, lalu kita pencet bagian cut polygon tools, lalu sudah teman-teman bisa mengikuti bentuk yang ada di peta analog untuk mulai mendigitasi. Nah, mendigitasinya teman-teman mulai dari luar terlebih dahulu, dari luar batas yang sudah kita select, lalu kita ikuti ya. Usahakan rapih ya teman-teman sesuai dengan peta analog yang ada. Nah, ini sudah terpotong ya. Lalu kita lanjut sampai semua informasi pola ruang yang ada pada Kecamatan Tegal yang terletak di peta analog itu berhasil kita digitasi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman bisa lanjutkan sampai semua informasi pola ruang yang ada pada Kecamatan Tegal Selatan ini terdigitasi. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan hal seperti ini, itu karena teman-teman belum memilih polygon yang ada di sini, tapi polygon yang masih terpasang sini. Jadi bukan bagiannya. Untuk memotong, teman-teman terlebih dahulu memilih polygon yang ada di sekitar sini. Kalau misalnya sudah biru, baru kita bisa mulai cut lagi. Seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Nah, baru bisa ya teman-teman. Ini kalau misalnya sudah terlihat semuanya teman-teman. Nah, kalau misalnya ini sudah, teman-teman bisa klik editor, save edit, lalu kita akan stop editing. Lalu kita akan memberikan keterangan pada atribut table. Pertama teman kita lakukan
dulu open attribute table. Nah, belum ada ya teman-teman informasi mengenai Polarwang yang ada di Kecamatan Tegal. Nah, teman-teman kesini ke table option, lalu pergi ke add field. Nah, di sini teman-teman pilih tipenya itu text, standarisasi. Nah, ini harus menggunakan underscore atau tanda lain gitu ya teman-teman, tidak bisa dispasi. Nah, ini udah deh teman-teman. Nah, kita mulai menerima informasi. Tadi hasil cut polygon kita misalkan kita oke nanti ya. Bisa klik beberapa informasi ruang yang sama, tapi untuk mengedit ini teman-teman terlebih dahulu men-start edit lagi, tapi langsung kita bisa start edit tadi start editing. Nah, baru teman-teman bisa mulai. Nah, untuk namanya teman-teman pilih nih beberapa cut polygon yang sudah di polygon, lalu habis itu kita pilih polygon-polygon yang sama. Nah, ini misal dua ini, oke, ada lagi ini dengan ini. Nah, tiga ini yang teman-teman pilih yang show selected record, biar teman-teman bisa langsung namainnya. Nah, ini teman-teman pilih kanan, terus pencet first calculator, teman-teman bisa namain sesuai dengan ini ya, sesuai dengan peta informasi legenda pada peta analog. Nah, untuk sini ada pertandingan ya teman-teman yang tadi itu. Kita pencet lagi. Teman-teman bisa biar barengan kayak gini, teman-teman bisa pencet shift ya sambil pilih polygon yang mau dinamai. Nah, setelahnya tadi teman-teman balik ke show selected records, teman-teman bisa pergi ke sini, lalu field calculator, menggunakan tanda petik atau tulis pertanyaan, tutup lagi dengan tanda petik di akhir. Oke, tunggu terlebih dahulu. Nah, baru muncul gitu ya. Ini teman-teman lakukan sampai semua bagian ini terisi ya teman-teman. Kita lanjut. Ini misal kayak gini, ini yang merah ya. Yang merah itu apa? Kita lihat terlebih dahulu di informasinya. Ini perdagangan dan jasa. Lalu kita balik lagi, teman-teman pilih. Kalau sudah pilih lagi, pilih. Misal kita masuk ke tadi lagi. Kalkulator seperti tadi penggunaan tanda petik di ulang akhir, perdagangan dan jasa. Oke, nah hal tersebut teman-teman lakuin ya sampai semuanya tadi terisi dengan penuh. Nah, ini kalau misalnya udah selesai teman-teman, nah ini pastiin semuanya udah terisi pada bagian Polarwang, gak ada yang kelewat. Oke, kalau udah kita langsung editor, save edit terlebih dahulu, lalu kita stop editing. Oke, udah deh, kita silang aja. Terus kita masuk ke ya, Polarwang Kecamatan Tegal, kita masuk ke properties. Terus kita mau ke categorize, kita kasih lagi di sini. Kita pilih value file-nya itu Polarwang. Terus kita add all values. Terus kita masuk ke simbol, outline colornya no color, terus kita oke. Cek lagi teman-teman, kalau udah oke, tinggal oke deh. Nah, ya udah mulai muncul nih dia. Nah, teman bisa uncentang peta analognya. Nah, akan terlihat seperti ini teman-teman kalau misalnya sudah selesai. Nah, kalau udah tahap ini, teman-teman tinggal masuk ke layout. Oke, kita terlebih dahulu ubah ini jadi warna hitam. Oh salah, no color. Ininya hitam. Oke. Nah, biar kita tahu batas-batasnya, nanti kita layout aja teman-teman. Bisa pergi ke bagian bawah sini. Kita pencet yang bagian ini. Nah, lalu kita ke patch and blend 1. Kita ubah ini ke A4 dan landscape. Lalu kita klik OK. Aduh, ini petanya terlalu besar, kita sesuaikan dengan biasanya kecamatan itu di skala 25.000. Oke, kita coba. Sebentar ya. Nah, kita lihat seperti ini. Kita sesuaikan aja dengan menggunakan tangan atau pan. Kita taruh dan pastikan dia di tengah. Nah,
biasanya gampang kali out, saya kali udah dengan menggunakan patokan link yang sudah diatur. Jarak itu 1 cm. Dan jangan lupa isi peta terhadap legenda itu harus usahakan 70% isi dari informasi peta dan 30% itu legenda ya teman-teman. Lalu setelah pada administrasinya, lalu kita ke level features dan teman-teman ini aja. Sudah. Terus kalau misalnya kurang kelihatan nih ininya, teman bisa ke properties lagi. Kita ke properties tapi ke labels. Nah ini ada OBJ. Misal mau lebih rapnya atau patokannya yang Times New Roman bisa ke Times New Roman. Terus diatur misal 14 terus mau bold. Udah kita oke aja. Nah lebih terlihat ya. Nah kalau misalnya udah gini, dirapiin lagi pastiin sudah di teman. Lalu kita masuk legenda. Nah yang selanjutnya teman-teman lakukan nih, teman-teman harus menyamakan warna-warna dari simbologi ini berdasarkan informasi legenda yang tertera pada peta nauk yang sudah disediakan. Kita masuk aja nih, misal bumi perkemahan di sini warnanya biru sedikit tua, itu warnanya biru sedikit tua juga. Terus kita okein, terus ada kesehatan warnanya kayak gini, warna ungu kita warnain ungu. Lalu masuk ke pendidikan olahraga warna ungu tua, lalu masuk ke perdagangan dan jasa warna merah, lalu masuk ke perkantoran warna coklat, masuk ke pertanian seperti ini. Cari di sini untuk vokalnya kita warna hijau, lalu apa colornya, oke deh. Terus masuk ke perumahan warna kuning, terus masuk ke RTH warna gelap, masuk terakhir ke sepan dan sungai warna hijau muda. Oke deh, sudah beres. Dan nanti akhirnya akan terlihat seperti ini. Kita coba dulu. Nah ini sudah sesuai, baru masuk ke layout deh teman-teman. Kalau masih ini kita sesuaikan lagi 25.000. Kita sesuaikan ya. Nah teman-teman, kalau misalnya sudah disesuaikan, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nanti kayaknya tinggal kita pergi ke export map. Terus kita kasih misal luas SIG sekolah rumah. Terus kita simpan di data yang sama aja. Nah kita save di sini. Untuk kita bisa pilih, bisa PDF, bisa JPG, PNG, TIFF dan lain-lain. Tapi saya sendiri mau JPG. Terus kita save. Udah di save. Mungkin sekian pembuatan peta kolam Kecamatan Tegal Selatan pada Kota Tegal. Lebih nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa ambil pelajaran dan pelajaran juga.